Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ternyata, Dia Sariningrum adalah guru dari Peramal Pikun dan guru dari Dewa Racun. Benarkah Dia Sariningrum yang dirindukan Suto Sinting alias pendekar mabuk? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Apakah begitu peraturan adat di rimba persilatan? Setahuku memang begitu. Guruku tidak pernah mengatakannya begitu. Guruku pernah bilang begitu. Tapi gurumu dan guruku kan berbeda. Terserah kamulah. Akhirnya Dewa Racun tak mau berdebat lagi. Tapi Suto jadi merenungkan kata-kata Dewa Racun. Haruskah ia membuktikan kependekarannya melalui pertarungan yang tanpa perkara besar itu? Hanya masalah cinta dan melindungi kekasaran Dirgo Mukti terhadap Peri Malam. Haruskah Suto bertarung secara tanding laga di Bukit Jagal? Bukankah sebenarnya Peri Malam yang menciptakan pertarungan itu dengan berlaga menjadi penterjemah bahasa pendekar mabuk? Sedangkan pendekar mabuk sendiri sebenarnya tidak bermaksud menyetujui tantangan pertarungan di Bukit Jagal. Ini semua ulah Peri Malam, sehingga Suto merasa terjebak dalam arena pertarungan yang menurutnya dianggap pertarungan konyol. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Dara Asmara Gila. Kalau kau tak mau muncul di pertarungan itu, biarlah aku yang mewakilimu, kata Dewa Racun. Aneh kau ini. Kenapa kau selalu tampil sebagai orang yang melindungiku? Kau hanya utusan Nyai gurumu itu. Kau bukan apa-apaku. Karena perintah Nyai Gusti agar aku membawamu datang padanya tanpa luka atau lecet sedikit pun. Dia berpesan begitu. Ya, apalagi pesannya? Hanya itu, dan hanya tangis yang sering mengalir dari matanya yang indah itu. Tangis? Mengapa dia menangis? Hasrat ingin bertemu denganmu sangat besar dan menyiksa hatinya sepanjang hari. Ia tak sanggup menahannya, lalu ia perintahkan aku untuk menemuimu. Kalau begitu pulanglah sekarang juga ke Pulau Serindu dan katakan padanya bahwa aku akan segera datang setelah lewat purnama tiba itu. Baik, aku akan pulang. Tapi, apakah kau tahu jalan dan arah menuju Pulau Serindu? Tidak, jawab Suto Sinting polos dan tegas. Dewa Racun tertawa sendiri. Dewa Racun tetap mengikuti pendekar mabuk, walau pendekar mabuk mengatakan akan pergi sebentar. Orang kerdil ini agaknya memang berjiwa ngotot. Semalam ia juga ngotot menyuruh Suto tidur di dalam pondok bersama Peramal Pikun, sementara dia tidur di luar pondok. Sekarang ia kembali ngotot dengan bicaranya mulai gagap lagi, karena mulutnya sudah kehilangan aroma ikan bakar. Aku harus ikut kamu ke kemanapun kau pergi. Mengapa begitu? Kau bukan pengawalku, aku bukan buronananmu. Perintah Nyai Gusti, aku harus menjaga kepompong, bukan keselamatanmu. Dewa Racun terengah-engah. Suto tersenyum menahan geli dalam hatinya. Sebenarnya, Suto hanya ingin menengok keadaan gurunya di Jurang Lindu dan menengok keadaan Betari Ayu yang ditinggalkannya dalam keadaan luka pukulan dari naga Dipa.
Untuk menemui Betari Ayu dan gurunya, Suto tak enak hati jika terus dikawal oleh Dewa Racun. Karenanya, Suto terpaksa menggunakan ilmu yang bernama Seberang Raga, yaitu ilmu pemberian dari Bidadari Jalang. Seonggok batu yang ada di pinggir sungai tiba-tiba berubah wujud menjadi dirinya setelah pendekar mabuk heningkan cipta secara diam-diam di belakang pondok. Dewa Racun tidak mengetahui pendekar mabuk mempunyai ilmu siluman Seberang Raga, sehingga ketika ia keluar dari pondok, ia langsung saja mendekati Suto yang terlihat duduk merenung di pinggiran sungai. Padahal saat itu juga Suto sudah melesat pergi jauh menuju jurang lindung. Menurutku, jiwa Peramal Pikun selamat dari bahaya rentang kutuk. Jalur merahnya telah hilang dan wajahnya kelihatan kembali segar seperti semula. Bagus, jawab Suto kalem bahkan berkesan datar. Malam purnama besok dia akan tetap hidup. Ini satu peristiwa yang luar biasa bagi orang-orang Puri Gerbang Surgawi. Nyai Gusti akan senang dan kagum jika mendengar kesaktian ilmumu. Pendekar mabuk masih diam merenung, tidak memandang ke arah Dewa Racun. Diam-diam Dewa Racun merasakan keanehan itu, tapi tidak terlalu dihiraukan. Berkata lagi kepada pendekar mabuk palsu, tanpa menunggu purnama tiba, kita sudah bisa berangkat ke Pulau Serindu. Atau kau mau layani tantangan di Bukit Jagal itu? Iya, bagaimana maksudmu? Bagus apa? Iya. Dewa Racun makin heran dan curiga. Mata Suto memandang dengan datar sekali, sepertinya tidak punya rasa apapun. Dewa Racun mencoba menendang pinggang Suto dengan satu kali lompatan. Pendekar mabuk diam saja, tidak mengadakan gerakan menangkis atau menghindar, tidak merasakan sakit atau apapun. Padahal tendangan itu cukup keras. Menurut perkiraan Dewa Racun, orang akan menyeringai kesakitan jika ditendang pinggangnya oleh tendangan seperti itu. Melihat Suto sinting tidak ada perubahan apa-apa, Dewa Racun semakin bertambah heran. Dia kembali berkata, maukah kau bicara ke dalam pondok? Iya. Mari kita bicarakan dengan Peramal Pikun. Bagus. Jawaban yang hanya iya dan bagus juga membuat Dewa Racun kerutkan kening, kerutkan dahi. Semakin penasaran hatinya. Bahkan ia pun membatin, jangan-jangan orang ini bukan Suto. Dewa Racun segera mundur 2 langkah. Tangannya diangkat dengan gerakan pelan-pelan seperti orang menari, dan tiba-tiba kedua tangan itu menghantak ke depan. Memerciklah sinar putih ke arah pendekar mabuk yang masih tetap duduk itu. Dewa Racun sendiri terkejut melihat pendekar mabuk tidak memberi tangkisan terhadap pukulan tenaga dalamnya, juga tidak menghindar sedikit pun. Bahkan sempat timbul rasa sesal di hati Dewa Racun. Percikan sinar putih itu membuat tubuh Suto pecah berasap dan berupa wujud aslinya. Yaitu sebongkah batu hitam sebesar ukuran orang duduk di tepi sungai. Dewa Racun segera menggeram sambil hempaskan napas kekesalan hatinya. Kurang ajar, dia mengecohku, geramnya dalam hati. Dia pasti telah pergi dan meninggalkan aku. Hebat juga ilmu anak muda itu. Tak sia-sia aku diutus jauh-jauh untuk membawanya menghadap Nyai Gusti. Pasti Nyai Gusti sangat kagum kepadanya kalau kuceritakan setinggi apa ilmu yang dimiliki Suto Sinting itu. Tapi tugasku adalah mendampingi dan menjaga pendekar mabuk. Jika sekarang dia pergi, aku harus segera mencarinya. Kemana ya arah perginya? Kurasa aku bisa bertanya pada Peramal Pikun. Setidaknya Peramal Pikun bisa kasih perkiraan arah yang dituju Suto. Suto sendiri membayangkan wajah Dewa Racun yang terkecoh. Suto tertawa sendiri saat mendekati jurang lindu di mana ada air terjun yang cukup tinggi dan besar itu. Suto berkata dalam hati, Dewa Racun
pasti akan mencak-mencak kalau dia tahu orang yang disangkanya aku itu adalah seonggok batu. Pasti jika ia mengajak bicara orang yang disangka aku itu, ia hanya akan menerima jawaban ya dan bagus. Karena memang aku hanya menitipkan dua kata itu dalam bayangan ragaku di sana. Mudah-mudahan hal itu tidak membuat Dewa Racun mengamuk berlarut-larut. Bagaimana selanjutnya kisah perjalanan Wiro Sableng ke Jurang Lindu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.